Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil sintesis senyawa basa SIF dari vanilin dan p-anisidin. Next. Berikut adalah anggota kelompok 3B. Yang pertama saya Ulil Amri, NIM 1963004. Kemudian ada Lili Sunarti Hasibuan, NIM 196300016. Yang ketiga Anu Mirza 196300024, Widiarta Purwanto 196300040, Elvionita Muji Rahmaningrum 196300066, Novalia Wahyu 196300094. Next. Adapun tujuan percobaan ini yaitu yang pertama mengetahui bagaimana cara mengekstrak senyawa basa SIF dari vanilin dan p-anisidin dengan metode sonikasi. Yang kedua, mengetahui hasil pemisahan dari senyawa basa SIF dari vanilin dan p-anisidin dengan metode sonikasi. Yang ketiga, mengetahui hasil dari karakterisasi senyawa basa SIF dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis, HNMR, GCMS, dan FTIR. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lili. Untuk pendahuluannya, senyawa basa SIF ini itu merupakan senyawa organik produk kondensasi dari amina primer dengan senyawa karbonil. Senyawa basa SIF ini memiliki karakteristik struktur dengan adanya gugus imina. Salah satu sumber karbonil aktif yang banyak digunakan dalam penelitian sintesis senyawa basa SIF itu adalah senyawa vanilin. Secara umumnya, senyawa basa SIF ini dapat disintesis dengan dua metode, metode konvensional ataupun dengan metode green synthesis. Nah, sintesis basa SIF dari vanilin dan juga p-anisidin ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan metode sonikasi. Metode sonikasi ini merupakan salah satu metode ekstraksi atau metode sintesis yang memanfaatkan gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik ini merupakan energi yang dihasilkan gelombang suara dengan frekuensi di atas deteksi telinga manusia, yaitu 20-500 kHz. Metode ini digunakan untuk mendapatkan kandungan antioksidan yang lebih baik dengan waktu yang lebih singkat. Next. Untuk tahapan kerja dalam sintesis basa SIF dengan vanilin dan juga p-anisidin ini ada 5 tahap, yaitu yang pertama, sintesis senyawa basa SIF 2-metoksi 4,4-metoksi fenilimidometilfenol. Yang kedua yaitu uji sifat kimia produk sintesis. Yang ketiga identifikasi dengan spektrofotometer FTIR. Yang kedua dengan spektrofotometer KGSM. Dan yang kelima itu identifikasi dengan spektrofotometer HNMR. Next. Untuk tahapan yang pertama, yaitu ada sintesis senyawa basa SIF 2-metoksi 4,4-metoksi fenilimidometilfenol, yaitu langkah yang pertama dimasukkan 0,7 gram vanilin dan juga 0,615 gram p-anisidin dengan perbandingan itu sama-sama 5 milimol ke dalam gelas beker, lalu ditambahkan dengan air 10 ml dan dimasukkan dalam sonikator selama 7 menit. Setelah itu disaring dan dikeringkan dalam desikator hingga masanya itu konstan. Nah, senyawa hasil sintesis itu dimasukkan ke dalam pipa kapiler dalam jumlah yang sama. Setelah itu dipasangkan pipa kapiler itu ke termometer dalam alat MPA, kemudian alat MPA dinyalakan dan diatur suhu kenaikannya hingga 20 derajat Celcius per menitnya. Selanjutnya diturunkan suhunya menjadi 10 derajat per menit. Jika suhu yang teramati juga sudah mendekati perkiraan titik leleh senyawa, maka kenaikan suhu diatur menjadi sebesar 1 derajat Celcius per menitnya. Kemudian proses pelelehan produk sintesis ini diamati hingga produknya itu menjadi cair, berubah menjadi cair, atau dia terlihat bening gitu, kemudian dilakukan langkah yang sama terhadap reaktan sebagai pembandingnya. Next.
Nah, untuk hasilnya dari sintesis senyawa basa-aktif ini, yaitu diketahui bahwa senyawanya itu adalah 2-metoksi 4,4 hasilnya itu 2-metoksi 4,4 metil fenilimino metilfenol, yaitu merupakan senyawa hasil sintesis dari vanilin dan juga peanisidin, di mana di sini vanilinnya itu bertindak sebagai senyawa aldehid yang memiliki gugus CO, amina primer yang memiliki gugus NH2. Berdasarkan reaksi dari kedua reaktan ini, dihasilkan senyawa basa-aktif yang memiliki gugus menggunakan metode sonikasi slow hazard. Nah, menggunakan metode sonikasi ini juga dalam media air. Nah, penggunaan media air ini itu untuk mempermudah membentuk ikatan baru dan juga menggunakan pelarut yaitu Aquades. Penggunaan pelarut Aquades ini itu bertujuan untuk mengurangi penggunaan pelarut yang berbahaya dalam proses sintesis dan juga untuk mengurangi limbah yang berbahaya yang dihasilkan dari proses sonikasi tersebut. Kemudian selama proses sonikasi ini terdapat efek kavitasi akustik akibat pancaran gelombang ultrasonik sehingga didapatkan senyawa produk dengan ukuran nano dan seragam. Metode sonikasi ini menggunakan media air yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk diketahui bahwa kavitasi ini itu merupakan proses untuk memecah kristal dinding sel dari reaktan yang berukurannya besar untuk menjadi ukurannya yang lebih kecil dengan adanya proses sintesis yang lebih singkat. Nah, selama proses kavitasi akan terjadi peristiwa pemanasan lokal yang melibatkan energi panas sehingga dapat mendorong perubahan sifat fisika dan juga sifat kimia dalam proses sintesis yang mungkin belum sempurna. Pecahnya gelembung tersebut itu akan menyebabkan terjadinya tumbukan antar reaktan sehingga terbentuk senyawa basa-aktif. Selanjutnya hasilnya itu akan disaring dan juga dikeringkan dalam desikator untuk mengurangi kadar airnya hingga masanya didapatkan konstan. Berikut merupakan reaksi pembentukan basa-aktif 2-metoksi 4,4-metoksi feniliminometilfenol, di mana di sini terjadi itu 2 tahap. Yang pertama itu ada tahap adisi, yang kedua itu ada tahap eliminasi. Di sini peanisidin sebagai gugus amina primer yang bertindak sebagai nukleofil dan juga yang akan trofil. Kemudian di sini terjadinya transfer proton dari atom O ke atom N. Lalu terjadinya tahap eliminasi di mana terjadinya pelepasan molekul H2O atau air itu mencapai kestabilan hingga terbentuknya gugus CN atau gugus imina. Next. Nah, hasil yang didapatkan yaitu dari sintesis ini, di mana reaktan yang kita miliki tadi warnanya itu berupa padatan dan juga berwarna putih untuk vanilin dan juga berwarna hitam untuk peanisidin, dan produk yang dihasilkan juga berbentuk padat yang memiliki warna hijau keabuan, di mana masa awalnya tadi reaktannya itu 0,76 dan juga peanisidin itu 0,62, di mana massa yang dihasilkan atau massa produk yang kita dapatkan itu sebesar 1,2257 gram. Di sini yang dapatkan rendeman untuk produknya yaitu 95,33% dan juga uji titik leleh yang akan dijelaskan nanti tahapnya itu diperoleh hasilnya pada suhu 132 derajat Celcius. Next. Selanjutnya, hasil produk sintesis diuji menggunakan sifat kimia, yaitu menggunakan uji kelarutan, di mana uji kelarutan produk sintesis ini bertujuan untuk memperkuat dugaan keberhasilan terbentuknya senyawa basa-aktif 2-metoksi 4,4-metoksifenilimino-metilfenol berdasarkan kelarutannya dalam larutan NaOH 2 molar. Jadi dalam prosesnya
dimasukkan 0,002 gram produk sintesis ke dalam tabung reaksi yang berbeda, kemudian ditambahkan 2 mili Aquades pada salah satu tabung, lalu tabung yang lainnya ditambahkan NaOH 2 molar sebanyak 2 mili. Kemudian dikocok campuran dalam masing-masing tabung dan diamati perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil uji ditunjukkan bahwa produk sintesis sedikit larut dalam Aquades dapat dilihat bahwa tidak ada kelarutan sedikit pun dan tetap utuh produk sintesisnya, sedangkan dalam larutan NaOH 2 molar dia larut sempurna dan terjadi perubahan warna menjadi kekuningan. Di mana dalam proses kelarutan ini pada NaOH terjadi reaksi menggunakan prinsip reaksi asam basa Bronsted-Lowry. Pada reaksinya, asam dengan basa akan menghasilkan garam yang mampu larut dalam air. Basa Sif 2-metoksi-4,4-metoksifeniliminomethylfenol merupakan senyawa fenolat yang bersifat asam karena memiliki gugus hidroksil yang mudah melepas H+. Jika direaksikan dengan basa kuat seperti NaOH akan mengakibatkan ion H+-nya itu dari senyawa basa Sif dapat digantikan oleh ion Na+ dari NaOH. Kemudian dapat membentuk garam, yaitu garam natrium fenolat yang mudah larut dalam air dengan hasil sampingnya berupa air atau H2O. Maka dari itu adanya penambahan NaOH 2 molar akan membuat padatan produk sintesis dapat terlalu sempurna namun tidak dapat larut dalam air sehingga dapat memperkuat dugaan produk basa Sif yang ditargetkan telah terbentuk. Karakterisasi menggunakan spektrofotometer FTIR. Gugus fungsi produk disintesis yang dianalisis menggunakan spektrofotometer FTIR. Produk sintesis dicampur dengan KBr dengan cara dan kemudian digerus dalam mortar agat. Selanjutnya campuran dimasukkan ke dalam alat pembuat pelet, lalu diletakkan dalam alat pembuat pelet. Lalu kemudian diletakkan dalam hidrolik press, kemudian dipompa untuk memberikan tekanan. Kemudian pelet diletakkan ke dalam cell holder dalam spektrofotometer FTIR, lalu dibuat spektrum FTIR pada panjang bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm pangkat min 1. Next slide. Berikut merupakan spektra karakterisasi menggunakan spektrofotometer FTIR. Dari hasil karakterisasi FTIR, dari spektra di atas memperlihatkan beberapa serapan gugus fungsi pada daerah masing-masing bilangan gelombang. Serapan khas untuk gugus C double bond aromatik terletak pada bilangan gelombang 1623. Kemudian adanya serapan gugus imina yang merupakan serapan khas pada basa Sif terletak pada panjang gelombang 1592. Kemudian ada lagi serapan yang kuat terbentuk pada bilangan gelombang 1292 yang menunjukkan serapan dari gugus fungsi COC. Lalu terdapat vibrasi pada bilangan gelombang 2954 yang memberikan petunjuk adanya serapan CSP3H alifatik. Sedangkan pada serapan bilangan gelombang 3010 menunjukkan serapan CSP2H aromatik. Adapun produk terbentuk dengan menghilangnya gugus C-O pada bilangan gelombang 1642 pada senyawa vanilin dan juga NH dengan bilangan gelombang 3000
348 sampai 3.422 pada P-anisidin. Next. Next slide. Selanjutnya, ini ada karakterisasi menggunakan spektrofotometer KGSM, di mana produk basasif hasil sintesis sebanyak 0,05 gram dilarutkan dengan pelarut kloroform 10.000 ppm. Campuran tersebut diinjek ke dalam injektor KGSM varian CP 3800 satuan 2200 dengan kondisi operasional sebagai berikut. Jenis kolomnya itu varian VF5MS, panjang kolomnya 30 meter, detektornya 0,25 mm. Jadi karakterisasi produk hasil sintesis senyawa basasif itu digunakan spektrofotometer KGSM, di mana tujuannya itu untuk mendapatkan kromatogram yang dapat menunjukkan jumlah senyawa yang terdapat di dalam produk. Massa spektroskopi juga berguna untuk memberikan informasi tentang berat molekul dan struktur senyawa target berdasarkan puncak-puncak dari fragmen yang terbentuk. Next. Berikut ini merupakan gambar dari spektra karakterisasi menggunakan spektrofotometer KGSM. Jadi pada gambar ini itu menunjukkan bahwa ada dua puncak dalam kromatogram produk hasil sintesis yang mengidentifikasikan adanya dua komponen. Puncak pertama itu memiliki waktu retensi sebesar 9,191 dengan area persen 2,434%. Sedangkan puncak kedua itu memiliki waktu retensi 26,585 dengan persen area itu 97,56%. Lamanya waktu retensi menunjukkan waktu titik didih komponen tersebut semakin tinggi. Jadi berdasarkan hasil kromatogram tersebut didapatkan puncak kedua itu memiliki waktu retensi yang paling lama dengan luas area yang sangat besar. Hal ini diduga merupakan keluaran komponen produk dari basasif. Spektrum massa puncak pertama menunjukkan, sedangkan pada spektrum massa puncak yang kedua itu yang ini. Next. Kemudian ini pada gambar ini itu menunjukkan spektrum massa puncak pertama memiliki base peak 107,9 mZ dengan kelimpahan 100%. Ion molekular sebesar 122,9. Diduga merupakan reaktan yang digunakan dalam sintesis senyawa basasif 2-metoksi-4-metoksi-fenilimino metilfenol, yaitu senyawa P-anisidina yang terbaca dalam kromatogram. Hal ini diduga sisa reaktan yang tidak bereaksi. Base peak dari senyawa ini dengan nilai 107,9 yang didapatkan dari pelepasan gugus radikal metil, di mana kelimpahan P-anisidina pada hasil produk sintesis sebesar 2,434%. Perkiraan untuk pola fragmentasi puncak pertama ditunjukkan pada next slide. Next. Berikut merupakan pola fragmentasi puncak pertama. Di situ ada mulai dari puncak 123, 108, kemudian 53, 54, dan 80. Next. Nah, untuk berikutnya ini menunjukkan spektrum massa dari puncak yang kedua. Itu memiliki base peak 242,0
Z dengan kelimpahannya 100%. Ion yang paling banyak terbentuk itu nilai pada 257 dengan kemurniannya 97,56%. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan dengan berat molekul senyawa target, yaitu senyawa 2-metoksi 4-metoksifeniliminometilfenol, sehingga puncak kedua diduga merupakan senyawa target dalam sintesis ini. Hal ini sesuai dengan penelitian yang sudah bahwa sintesis vanilin dan P-anisidin itu ada di sekitar puncak tersebut. Next. Berikut merupakan perkiraan pola fragmentasi dari puncak yang kedua. Ini mungkin ada kesalahan typo. Puncak yang kedua ini. Jadi mulai dari puncak yang terbesar 257, 256, 242, dan 241. Next. Berikutnya merupakan karakterisasi menggunakan spektrofotometer HNMR. Nah, analisis menggunakan spektrofotometri NMR atau spektrometer resonansi magnetik dapat digunakan untuk mengetahui interaksi antara materi dengan gaya elektromagnetik dengan meletakkan suatu sampel pada dua medan magnet sekaligus. Nah, spektrum HNMR sendiri menunjukkan banyaknya jenis lingkungan hidrogen dalam molekul dan jumlah atom hidrogen yang ada pada atom karbon tetangga. Karakterisasi produk sintesis digunakan spektrofotometer NMR dengan cara sampel dilarutkan dalam CDCl3 dan diletakkan dalam kontainer kaca atau tub kecil. Nah, sampel diletakkan di antara dua buah kutub elektromagnetik yang kemudian akan diradiasi dengan menggunakan gelombang radio pada frekuensi radio elektromagnetik. Medan magnet kemudian divariasikan dari rendah ke tinggi dengan cara diatur arus pada elektromagnet. Nah, selanjutnya akan dicatat oleh detektor jumlah energi dari gelombang radio yang diserap, lalu akan dikirimkan ke rekorder. Dan digambarkan spektra hubungan antara pergeseran kimia dan intensitasnya. Nah, berikut merupakan hasil karakterisasi menggunakan spektrofotometer HNMR. Nah, pergeseran kimia menunjukkan posisi proton pada senyawa hasil sintesis, di mana apabila semakin besar pergeseran kimia, maka juga akan semakin tidak terlindungi karena proton dekat dengan gugus yang lebih elektronegatif. Nah, berdasarkan hasil karakterisasi produk hasil sintesis basasif yang telah dilakukan, dapat diketahui terdapat pergeseran kimia pada 3,83 ppm, yang merupakan sinyal proton metoksi. Nah, pada pergeseran kimia 8,36 ppm diduga merupakan proton dari imina. Kemudian pada pergeseran kimia 6,92 sampai 6,94 ppm, kemudian ada 6,96 sampai 6,98 ppm dan 7,21 sampai 7,2 ppm. Lalu ada 7,24 ppm dan 7,62 ppm merupakan proton aromatis, dan proton hidroksi terdapat pada pergeseran kimia 6,48 ppm. Adapun kesimpulan, yang pertama, rendemen sintesis basasif dari vanilin dan anisidin menggunakan metode sonikasi dengan waktu 7 menit yaitu sebesar 95,33%, berbentuk padatan berwarna kuning pucat. Hasil uji titik leleh senyawa basasif dari vanilin dan anisidin menggunakan metode sonikasi dengan waktu 7 menit yaitu berkisar antara 132 derajat Celcius dan berdasarkan hasil uji sifat kimia senyawa basasif sedikit larut dalam aqueous dan larut sempurna dalam NaO. Hasil karakterisasi produk sintesis menggunakan FTIR menunjukkan adanya serapan khas dari senyawa target, yaitu gugus imina CN pada bilangan gelombang
1592,472 cm-1. Karakterisasi produk sintesis menggunakan KGSM menunjukkan adanya puncak pada waktu retensi 26,585 menit dengan kemurnian 97,56%. Dan ion molekuler M/Z 257 yang sesuai dengan berat molekul senyawa basa-aktif 2-metoksi 4-feniliminomethylfenol. Karakterisasi HNMR produk sintesis dengan ditunjukkan oleh adanya 9 lingkungan kimia dan sesuai dengan karakter HNMR senyawa basa-aktif 2-metoksi 4-metoksifeniliminomethylfenol yang didukung dengan adanya sinyal gas singlet proton imina pada pergeseran kimia 8,36 ppm. Next. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang, salah dan lebihnya kami mohon maaf yang besar-besarnya. Dan wal kalami wa ma yasturun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.